warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sangadah dari kelas 1 PMIB. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Islam dan HAM dan Islam dengan pluralisme agama. Yang pertama, Islam dan HAM. Pengertian HAM. Secara etimologi, hak merupakan unsur informatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harta dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Hak asasi adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak seorang pun dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan setiap demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. B. Pandangan Islam terhadap HAM. Islam merupakan ajaran yang komprehensif yang bersumber dari wahyu ilahi Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memandang manusia sebagai makhluk Allah yang paling terhormat. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di bumi dengan konsep hablum minallah dan hablum minannas. C. Prinsip HAM. 1. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Hak asasi yang paling utama adalah hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Kata jiwa atau nafs dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari rasa tahu agama tertentu. 2. Hak perlindungan keyakinan. Perlindungan keyakinan ini dalam ajaran agama yang didasarkan pada firman Allah sebagai berikut, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Serta tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Berdasarkan ayat di atas, tidak diperbolehkannya adanya pemaksaan dalam bentuk memeluk agama. 3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran. Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni perlindungan kebebasan berpendapat dan hak memperoleh pendidikan. 4. Hak perlindungan terhadap hak milik. Hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan kekayaan intelektual. 5. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik. Hak ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi. Jika tidak terbukti, maka seseorang tersebut tidak dapat disalahkan. Adapun Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah mengajarkan tentang HAM. Hal ini didasarkan pada tujuan disyariatkannya ajaran Islam ke dalam 5 tujuan, yaitu 1. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan atau keturunan, dan memelihara harta. D. Islam dan pluralisme agama. Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagi-bagikan pada berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkannya adanya monopoli suatu golongan. Pluralisme agama meyakini bahwa semua agama adalah jalan-jalan yang menuju Tuhan yang sama. Atau paham ini meyakinkan bahwa agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak, sehingga karena kerelatifannya, maka seluruh agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar. Pluralisme agama bisa dipahami melalui minimum 3 kategori. Yang pertama, kategori sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti semua agama berhak untuk hidup dan berhak untuk ada. Secara sosial, kita harus belajar untuk toleransi, bahkan menghormati iman dan kepercayaan dari penganut agama lainnya. Yang kedua adalah kategori etika atau moral. Dalam hal ini, pluralisme agama berarti bahwa
Semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang memiliki pandangan moral berbeda. Misalnya, isu pernikahan, aborsi, hukuman gantung, eutansia. Yang ketiga, kategori teologi atau filosofi. Secara sederhana berarti agama-agama pada hakikatnya setara, sama benar, dan sama-sama menyelamatkan. Mungkin kalimat yang lebih umum adalah banyak jalan menuju Roma. Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya sajalah yang berbeda-beda. Pandangan Islam terhadap pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan atau sunatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Bahwa Islam sangat menghargai pluralisme agama karena Islam adalah agama yang tegas mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Pluralisme agama mengajak keterlibatan aktif dengan orang yang berbeda agama atau the religious other. Tidak sekedar toleransi, tetapi juga dari itu memahami akan substansi agama orang lain. Pluralisme agama dapat berfungsi sebagai paradigma yang efektif bagi pluralisme sosial demokratif di mana kelompok-kelompok manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda bersedia membangun komunitas yang global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.